Shalom Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, saya percaya Anda diberkati Tuhan dan hari ini Tuhan akan beracara dengan dahsyat dan luar biasa lewat tayangan ibadah hari ini. Mari kita siapkan hati, siapkan diri, datang dengan ucapan syukur, dengan postur yang terbaik, datang dengan ekspektasi. Saya percaya Roh Kudus akan menjawab segala kebutuhan kita. Amin. Hari ini saya mau mengajak Anda juga segera bergabung di dalam komunitas yang ada di Gereja Mawar Sharon yang namanya Connect Group. Di dalam Connect Group Anda bisa didukung, didorong, didoakan, dan dibangun supaya menjadi orang Kristen yang lebih dewasa. Di masa sulit seperti ini, Anda butuh komunitas seperti ini untuk bisa menguatkan Anda semua. Anda pasti akan diberkati ketika bergabung di dalam Connect Group. Saya mau mengajak Anda menghubungi call center yang nomornya tertera di bawah ini. Segera hubungi nomor ini supaya kami bisa mengoneksikan Anda dengan komunitas yang tepat sesuai dengan kebutuhan Anda. Kalau hari ini Anda juga memiliki pergumulan dan permohonan doa, kami ingin mendoakan Anda semua. Caranya bagaimana? Anda bisa mengisi form secara online di gms.church/form. Ketika Anda mengisi form ini, pendoa kami akan mendoakan kebutuhan doa Anda sampai kebutuhan itu dijawab. Saya percaya segala doa orang benar ketika didoakan dengan sungguh-sungguh akan besar kuasanya. Hari ini mari kita siapkan hati juga untuk bisa memberikan persembahan. Persembahan yang terbaik buat Tuhan. Anda bisa melakukan persembahan ini dengan mentransfer lewat rekening yang nomornya tertera di layar kaca ini, atau Anda bisa scan QR Code yang ada di layar ini. Nah, pastikan Anda juga memberikan yang terbaik karena persembahan adalah bagian dari ibadah. Untuk Anda semua, terus follow akun YouTube gms.church. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya Anda dapat informasi yang terbaru tentang program-program yang ada di Gereja Mawar Sharon, program-program yang bisa membangun kehidupan Anda, program-program yang bisa memberkati Anda semua. Mari kita berdoa sama-sama, kita akan segera memulai ibadah ini, kita siapkan hati kita dan berdoa untuk Tuhan bisa menjamah kehidupan kita. Tuhan Yesus, kami siap, kami haus, kami rindu ya Tuhan, dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Kami percaya akan mujizat dan mujizat-Mu akan terjadi lewat ibadah hari ini. Kami datang dengan ekspektasi dan kami percaya Engkau Allah yang menjawab doa. Engkau Allah yang melakukan perkara yang dahsyat dan ajaib di dalam kehidupan kami. Bekerjalah dengan luar biasa lewat ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu. Lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Shalom and welcome home jemaat Tuhan. Mari bersama kita tinggikan dan puji nama Tuhan kita. Come on.
datang selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Lebih tinggi lagi katakan, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Wow, wow. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan Allah kita. Come on! Begitu besar kasih Kau tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang mulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Katakan, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, dan tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Begitu besar kasih Kau tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang mulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diri. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan.
bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujianku berikan. Kau buat ku terpana, karyamu tak ternilai. Engkau Tuhan, Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mari nyanyikan sama-sama. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujianku berikan. Kau buat ku terpana, karyamu
kedua tanganmu dan katakan, hati kami menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. We sing haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, domba berkuasa selamanya. Tuhan adalah bagian kita, gunung batu kita yang tetap sampai selama-lamanya. Letakkan tanganmu di dadamu seperti ini, kita hayati lagu ini. Even though the fig trees have no fruit and no grapes grow on the vines, even though the olive crop fails and the fields
produce no corn, even though the sheep all die and the cattle stalls are empty. I will still be joyful and glad because the Lord God is my Savior. The Lord gives me strength. He makes me sure-footed as a deer and keeps me safe on the mountains because the Lord is my strength. Even though the fig trees have no fruit and no grapes grow on the vines, even though the olive crop fails and the fields produce no corn, even though the sheep all die and the cattle stalls are empty, I will still be joyful and glad because the Lord God is my Savior. The Lord gives me strength. He makes me sure-footed as a deer and keeps me safe on the mountains because the Lord is my strength. I will still be joyful and glad because the Lord God is my Savior. The Lord gives me strength. He makes me sure-footed as a deer and keeps me safe on the mountains because the Lord is my strength. I will still be joyful and glad because the Lord God is my Savior. The Lord gives me strength. He makes me sure-footed as a deer and keeps me safe on the mountains because the Lord is my strength. Because the Lord is my strength. Because the Lord is my strength. Hallelujah. You are my strength, the strength of our hearts. Kalau satu-satunya kekuatan yang kami miliki dalam batin kami. Semua yang kami inginkan ada padamu di sorga ya Tuhan. Tiada yang kuingini di bumi selain daripadamu. Jadilah gunung batu kami semua. Jadilah bagian terbaik daripada jemaatmu. Jadilah harta di dalam jiwa kami selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Sembunyikan hamba di balik salibmu. Ketika hambamu menyampaikan firman, jemaatmu bertumbuh. Terima kasih Bapa Sorgawi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini adalah penutupan seri pengajaran kitab Habakuk. Yang saya beri judul The Power of Faith
atau kuasa iman. Mari kita buka sama-sama Habakuk pasal yang ketiga. Jikalau Anda belum atau tidak sempat yang lalu keluputan untuk menyaksikan seriannya yang pasal 1 dan pasal 2, harus didengarkan supaya penuh pertumbuhan. Supaya lengkap bertumbuhnya nggak setengah-setengah atau sebagian. The power of faith, kuasa iman. Habakuk pasal yang ketiga adalah doa seorang nabi. Judulnya di Alkitab kita adalah doa Nabi Habakuk. Ambil catatan, mari kita benar-benar resapi rema-rema dalam hidup ini. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan ayat 1. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau, dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Berhenti sampai sana, saya jelaskan dulu. Ayat 1, doa Nabi Habakuk, garis bawahi doa Nabi. Doa Nabi itu setara dengan syafaat. Jadi bukan seperti kita doanya hanyalah untuk diri sendiri. Nabi punya tanggung jawab yang besar. Habakuk melayani di saat-saat kegelapan di dalam sejarah bangsa Israel. Dia punya beban yang luar biasa. Seluruh negeri ada di pundaknya. Tapi Nabi Habakuk sendiri sedang bergumul. Dan tidak sedikit pertanyaannya yang membara di dada. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tidak main-main saudara. Doa Nabi ini menurut nada meratapi. Sedangkan Habakuk masih bergumul, dia nggak dapat jawaban yang dia inginkan. Dia masih kebingungan. Dia harus menanggung orang lain pula. That's the power of faith, isn't it? Kuasa iman membuat kita bukan hanya menjadi orang yang panjang sabar, tapi menjadi orang yang overbearing. Bukan hanya long suffering. Artinya kita sendiri masih bergumul dengan diri sendiri, masih ada banyak pertanyaan belum dijawab sama Tuhan, kita belum mengerti segala keadaan, bahkan nggak tahu masa depan, kita harus nanggung orang di kiri kanan. Baik itu keluarga sendiri, darah daging, ataupun tubuh Kristus. Mungkin saudara seiman, bahkan orang-orang yang belum percaya pada Tuhan. Kita harus bersyafaat. Faith makes us strong. Ujung daripada iman adalah pengenalan akan Tuhan. That's true. Betul itu. Tetapi tahu nggak bahwa iman kita itu memberi kita kuasa sehingga kita punya ruang lebih untuk menanggung orang lain pula di dalam doa. Nabi ini bergumul untuk bangsanya, sedangkan pergumulan pribadinya pun belum selesai. Doa Nabi dia bersyafaat. Oleh karena itu orang yang beriman pada Yesus gak bisa hanya doa bagi dirinya melulu. Dia pasti cepat lambat. Roh Kudus akan ajari dia untuk berdoa syafaat. Buat orang lain, kata syafaat itu artinya berdiri di antara Allah dengan manusia, standing in the gap. We pray for our neighbors. Kita berdoa bagi tetangga kita, Tuhan selamatkan keluarga itu. Yang hari ini hidup mereka gak keruan. We pray for those who are backslidden. Kita berdoa bagi mereka yang sudah mundur dari Tuhan. Hamba berdoa supaya Tuhan bawa orang itu kembali ke kasih mula-mula. Supaya dia bertobat lagi atau kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Kita berdoa bagi orang-orang yang belum percaya Tuhan. Buat penginjilan, buat misi Yesus Kristus untuk perintisan gereja. Padahal kita sendiri sedang dilanda dengan pandemi. Atau mungkin bahkan ada di antara kita yang mengalami pergumulan ekonomi atau sakit penyakit. Bahkan ada yang kehilangan seseorang yang dia cintai. Yang barusan meninggal dunia sedang berkabung. Tapi Tuhan langsung kasih di hatinya sesuatu kekuatan lebih karena imannya pada Tuhan. Tuhan beri dia kuasa untuk tidak hidup bagi diri sendiri. Tuhan memberi dia kelebihan, yaitu dia bisa memikirkan orang lain, bahkan di dalam pergumulannya sendiri. Yang belum dijawab oleh Tuhan. Saya kagum dengan Habakuk. Kalau Anda baca pasal 1 dan 2 ada banyak sekali pertanyaan. Dia belum dapat jawaban yang memuaskan. Ayat 1 dibuka dengan doa Nabi. Menurut nada ratapan, dia meratapi bangsanya. Dia berdoa bagi keselamatan mereka. Dia berdoa bagi kebutuhan orang lain. Mungkin ada orang yang bergumul finansilnya. Apakah dia kaya raya? Tidak, dia sendiri punya kebutuhan. Dia sendiri punya keperluan. Jadilah umat yang beriman pada Tuhan. Iman itu bukan suatu kuasa untuk mendapatkan barang atau memperoleh benda. Iman itu adalah kekuatan lebih untuk memperhatikan orang lain juga.
Saya berikan definisi baru, iman itu bukan sekedar percaya. Percaya itu so-so lah ya, biasa. Tapi kalau kita terbeban untuk orang lain, percaya kita itu bisa bertambah. Ketika seseorang merasakan bahaya bagi anaknya, seorang ibu rumah tangga yang kurus kering, tidak berotot tangannya, tiba-tiba jadi kuat seperti Hercules. Demi melindungi putra-putrinya. Mungkin lagi kebakaran, tiba-tiba seorang mama bisa gendong bayinya dan berlari cepat seperti flash. Ketika mata kita tidak tertuju pada diri sendiri, iman kita jadi luar biasa. Ketika kita memperhatikan orang lain, tiba-tiba orang Kristen biasa menjadi nabi. Iman itu bukan demi mendapat barang. Iman itu kekuatan ekstra. Sedang kita sendiri bergumul bisa memperhatikan orang lain juga. Ayat 1 ini dahsyat. Saya belum ke ayat 2, baru di doa Nabi menurut nada ratapan. Jadilah orang beriman. Use your faith for you and for other people too. Pakailah imanmu. Biji sesawi itu, jangan pindahkan gunung sendiri. Sambil kita memindahkan gunung kita, pindahkan gunung orang lain juga. Hari-hari ini jangan hidup egois ya, jemaat. Jangan pikirannya me and me. Tritunggal di dalam dirimu yang berdosa itu yaitu aku, saya, dan diriku. Jangan hidup bagi itu. Hari-hari ini, hiduplah untuk perkara-perkara Tuhan. Ayat yang kedua, Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau. Dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Dahsyat sekali ayat 2 ini. Kalau kita baca pasal 2 ayat 1 nggak usah dibuka. Bermula dengan Habakuk protes ke tata Allah dan berkata, aku hendak berdiri di tempat pengintaianku dan hendak berdiri tegak di menara-menaraku. Aku hendak meninjau dan menanti apa yang hendak difirmankannya kepadaku dan jawaban apa yang akan diberikan kepadaku menurut pengaduanku. Ayat satu pasal sebelumnya, Habakuk terdengar seperti lancang dan berani sekali sama Tuhan. Ayo, coba Tuhan, jawab aku. Ya, bukankah engkau berkata begini, bukankah ini karaktermu, kenapa kau izinkan demikian, kenapa realitanya berbeda? Mana keadilanmu ya Bapak? Katanya engkau Allah semesta alam, hakim semua yang hidup dan mati. Tapi kenapa kau izinkan orang berdosa, hidupnya foya-foya, orang baik tidak mujur kehidupannya. Kenapa dan sebagainya. Dia protes seolah-olah seorang anak kecil yang serbu ke kantor papanya dan berkata, you're not fair. You're not fair. Tapi satu pasal kemudian, setelah Habakuk mengalami pembentukan Tuhan, setelah dia berdialog dengan Roh Kudus di Perjanjian Lama, terjadi perubahan hati. Dari seorang yang protes melulu, menjadi orang yang berkata begini, ayat 2 sekali lagi, Tuhan, bisa lihat tonasinya? Berbeda sudah. Telah ku dengar kabar tentang engkau. Dan pekerjaanmu ya Tuhan, aku takuti. Nggak ada orang yang marah-marah, emosi, bernafsu ketika ketemu Yesus, tetap bernafsu, tetap marah, dan tetap emosi. Nggak ada orang yang gelisah, gundah gulana, masuk ke hadirat Tuhan, keluarnya sama. Nggak ada orang yang dalam keadaan bingung, atau lagi putus asa, putus pengharapan, tidak tahu mau kemana, buka halaman Alkitab, lalu setelah ditutup, tidak menerima sesuatu. Atau tidak menerima apa-apa. Tidak mungkin. Firman Tuhan yang sejati selalu mengubah pendengarnya. Bahkan ketika saya memberitakan firman seperti ini, saya sendiri diubahkan. Itu baru firman Tuhan bermata dua. Hadirat Allah, sekalipun lewat online atau benar-benar on-site kalau kita beribadah di gereja, atau saat teduh pribadi, atau 2-3 orang berkumpul, atau kelompok kecil, cell group, atau connect group, atau kita sendirian ketika menyapa Tuhan, gak mungkin itu tidak mengubahkan. Karena firman Tuhan yang sejati, kalau seseorang encountering Jesus, seseorang bertemu dan berjumpa dengan Tuhan, pasti mengalami perubahan. Yang diubahkan adalah orang itu dulu. Karena firman Tuhan yang sejati selalu mengubah hati. Lihat Habakuk, dia berdialog dengan Tuhan. Seolah-olah pertama-tama satu sisi dia sangat heboh sekali. Dia protes menyerbu tata Allah tanpa permisi. Tapi baru satu pasal berikutnya. Itu pasal 2 ayat 1. Sekarang pasal 3 ayat 2. Tonasinya berbeda. Lord, I fear you. Tuhan. Seperti Ayub kan. Ngamuk-ngamuk dia. Padahal Ayub tidak pernah berdosa dengan mulutnya. Tapi gimana pun juga dia manusia. Ujungnya dia berkata, telah ku dengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri melihatmu. Aku cabut perkataanku. Aku bertobat
di bawah debu. Dia berkata, Lord, aku dengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, aku takuti. Jangan gampang percaya dengan orang yang mengaku tahu firman, lihat hidupnya. Juga jangan gampang memberitakan firman, merasa mendapat sesuatu dari Tuhan, karena firman kalau melaluimu, hidupmu akan berubah dulu. Mari kita kejar perubahan hidup hari-hari ini. Itu yang berkenan pada Tuhan, itu yang kekal sih. Dunia silih berganti, gonjang-ganjing terus datang. Tapi orang yang takut akan Tuhan akan tetap bertindak dan tetap kuat dalam segala situasi. Lalu, hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Garis bawah itu. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. May my relationship and fellowship with you be made alive nowadays. Demikian kira-kira bahasanya dalam doa Habakuk. Biarlah hubunganku dengan Tuhan dan persekutuanku dengan Roh Kudus dibuat hidup hari-hari ini ya Tuhan. Itu maksudnya, hidupkanlah aku, hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, pekerjaanmu itu. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Yang satu hidupkanlah, yang satu nyatakanlah. Nyatakanlah lagi seperti dahulu perbuatanmu yang ajaib, sehingga dunia tahu. Nyatakanlah lagi di antara kami. Ini doaku, nyatakanlah sekarang. Hidupkanlah dan nyatakanlah, apa bedanya? Hidupkanlah pekerjaanmu dalam lintasan tahun. Hidupkanlah hubunganku, may my relationship with you be made alive nowadays. Biarkan hubungan dan persekutuanku dengan Roh Kudus dibuat hidup hari-hari ini. Hari-hari apa sih? Habakuk itu hari-hari pembuangan. Orang bangsa Israel itu di pengasingan di negeri orang. Dia sudah bye-bye dengan tanah air karena dia dijajah, bukan? Habakuk ini adalah nabi di zaman perang. Israel kalah total. Bahkan 10 suku itu musnah, punah, beneran punah. Sisa 2 diambil Babilonia, dibawa ke Babel 70 tahun masa suram. Hidupkanlah dalam lintasan tahun. Orang bisa hidup rohaninya kalau segala sesuatu nyaman. Apalagi kalau dia disuap dengan sendok emas. Kondisi baik-baik saja. Orang Indonesia kalau ditanya kan jawabannya selalu positif. Apa kabar? Baik. Nggak mikir dulu, baik dulu. Tapi ngomong lebih lanjut, setengah jam kemudian berlinang air mata berkata, hidupku tidak baik-baik saja. Tapi Habakuk ini bisa berkata, hidupkanlah aku di tahun-tahun yang paling buruk ini. Wow, that's faith, right? Iman itu bisa melihat titik terang, bahkan bisa melihat titik balik. Titik terang itu secercah harapan. Titik balik itu terjadi reversal. Terjadi transformasi, terjadi perubahan arah 180 derajat. Dari defeat to victory, dari kekalahan pada kemenangan. Hidupkanlah aku dalam lintasan tahun. Kemenangan selalu dimulai dengan terobosan hubungan dengan Tuhan. Lalu nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, itu artinya make known your promise to me. Make known your power and your providence to me. Your provision to me. Beritahu padaku Tuhan, nyatakanlah sekarang. Nyatakanlah persediaanmu, janjimu dan kuasamu, tunjukkan padaku. Padahal dia dalam pembuangan. Dan itu sudah fix dari Tuhan, gak bisa ditawar-menawar, no negosiasi. Tuhan sudah berbicara dari sejak Yeremia, nabi-nabi itu dan berkata bahwa bangsa Israel akan masuk dalam pengasingan, pembuangan selama 70 tahun tidak bisa berkurang. Tuhan tidak mau dibargain. Kalau saya jadi Habakuk mungkin saya sudah nyerah dan berkata, ya sudah, toh kita sekarang ke depan ini gak bisa apa-apa, senantiasa kalah, terpuruk, jatuh ketiban tangga, sudah jatuh tertimpa lagi. Ya sudahlah. Biasanya kita langsung tinggalkan mesbah doa kita. Buat apa berdoa? Percuma. Kita nggak lagi baca Alkitab, ngapain kuatkan diri sendiri, nggak ada pelayanan? Buat apa kita berdoa kalau nggak dijawab seolah-olah? Jikalau tidak ada mujizat, ngapain beriman? Aku sedih, duduk sendiri, ambil tali, dan mau bunuh diri. Lagu apaan itu? Waktu saya kecil sering dengar waktu di sekolah. Itu salah cipta lagu seperti itu. Tapi itu yang menceritakan tentang kondisi dunia jikalau putus asa. Ketika sudah terhimpit, maju kena, mundur kena, manusia biasanya lepaskan bentengnya. Dan biasanya manusia ganti Tuhannya. Habakuk tidak. Dia berkata, no. Even though, sekalipun pohon ara tidak berbuah, 70 tahun ke depan ini suram.
Nonetheless, bagaimanapun juga, hidupkanlah hubunganku dengan Engkau Tuhan di masa-masa suram ini. Sekalipun belum ada mujizat terjadi, hidupkanlah aku. Nyatakanlah sekarang. Aku mau mengalami sehari demi sehari kesusahan itu, tidak lebih. Aku mau mengalami penyertaan, bukan kesusahan. Kesusahan boleh terjadi biar sehari demi sehari. Tapi penyertaan harus terjadi pula. Ini yang kudamba dan rindukan. Aku ingin kau sertai. Setiap hari adalah testimoni. Gimana kasih-Mu cukup bagiku sekalipun ada duri di dalam daging ini. Iman itu pasti positif, tapi positif nggak tentu iman. Iman itu so pasti positif. Jadi kalau orang negatif sudah pasti nggak bisa beriman. Positif aja nggak tentu beriman kok. Jadi jangan negatif. Kalau Anda negatif sudah otomatis WO atau kalah sebelum pertandingan sudah pasti out, eliminasi, tidak bisa beriman. Sedangkan iman saja nggak tentu hanya positif. Orang positif nggak tentu beriman, harus firman. Iman itu harus firman, nggak hanya pikiran positif manusia. Apalagi kalau pikirannya negatif melulu. Bagaimana beriman orang itu? Make known your promise to me. Ini yang disebut perisai iman, yang Paulus katakan di Efesus. Kan kita tahu pedang iman, pedang roh, itu firman. Kita juga tahu sekarang perisai iman. Apa itu perisai iman ya? Dijelaskan di Habakuk. Kalau baca Alkitab itu perjanjian lama baru itu saling melengkapi. Arti iman itu begini, ketika kita sedang dalam suatu situasi deadlock, lockdownnya itu di dalam. Mau kiri nggak ada jalan, kanan nggak ada jalan. Depan kena, belakang kena. Terhimpit kita nggak bisa kemana-mana, mau mati nggak bisa. Ya kan? Hidup juga nggak sanggup. Jadi gimana nih? Perisai iman itu bertahan. Namanya perisai kan? Dipedangi, dipanahi terus bertahan. Pertahanan iman itu bunyinya begini. Yang pertama tadi, hidupkanlah aku di dalam lintasan tahun. Tuhan, hidupkan rohaniku. Roh kita harus menyala. Mujizat nggak mujizat? Dikabulkan atau belum? Terobosan atau jalan buntu? Selalu punya komitmen, my spirit must come alive. Hubunganku dengan Tuhan tidak boleh mandek, tidak boleh mati, tidak boleh macet, tidak boleh lockdown. Hidup boleh lockdown, hati batinku bisa habis lenyap. Gunung batuku, my relationship with you, tidak bisa lockdown. Hidupkan rohku. Lalu nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Tuhan, bekerjalah di dalamku. You have to continue to work in me. Jangan berhenti, terus bekerja, kerjakan suatu hati, sikap hati, atau kerjakan di dalam diriku keserupaan dengan Kristus. Pokoknya hidupku harus ada testimoni. Nggak tentu mujizat terjadi, tapi testimoni bagaimana Tuhan beserta, bagaimana Tuhan peduli, bagaimana Tuhan kuatkan aku dalam sengsara, bagaimana Tuhan membuatku tabah, bagaimana Tuhan memberi aku hikmat untuk menerima, dan apa yang bisa kuubahkan imanku, gimana digoyangkan tapi tetap keluar sebagai pemenang. Tuhan, hidupku adalah kesaksian. Nah, lihat ayat ini, dalam murka ingatlah akan kasih sayang, akhir kalimat di ayat 2. Sekalipun ya, jikalau saya berkata begini bukan berarti Tuhan memang marah. Jikalau Tuhan murka kepadamu dan kepadaku, tetap jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Tuhan itu jarang ngamuk. Tuhan itu jarang marah. Berkali-kali dalam perjalanan hidup saya mengikut Yesus, kan sekarang ini take-nya tahun 2020. Siapa tahu nanti ini khotbah yang direkam ini akan terus menerus sampai anak cucu kita kan. Tapi sekarang 2020, jadi saya bertobat 92. 28 tahun lalu, 28 tahun saya ikut Tuhan. Berkali-kali saya salah paham dengan Kristus. Saya kira Tuhan masih marah sama saya karena saya berbuat sesuatu yang buruk. Atau karena saya kurang taat. Atau karena saya teledor sesuatu tanpa sengaja, apalagi yang disengaja. Setiap kali saya kira Tuhan marah, masuk hadirat Tuhan, saya keluarnya cengeng, saya dijamah Tuhan terharu, ternyata saya salah, Tuhan tidak marah sama sekali, tapi Tuhan mengkoreksi dengan kasih. Saya berkali-kali dibuat malu di hadapan Tuhan, mengira bahwa Tuhan itu pasti murka, saya salah paham dengan dia. Tapi ternyata beliau sabar dan panjang sabar. Saya ngomong begini bukan berarti Tuhan sedang murka dengan Anda. Dalam hidup saya 28 tahun ini, bukan berarti saya ini anak yang baik, selalu setia, gak ada jatuh bangunnya, enggak, kita semua ini darah daging manusia. Tapi terus terang, nakal-nakalnya saya ini, secara rohani, kekurangan, kelemahan saya, ketidaksempurnaan semuanya itu,
28 tahun ini, saya ingat hanya sekali Tuhan marah sama saya. Hanya sekali in 28 years. Mana ada orang sesabar itu, makanya Tuhan itu panjang sabar. Makanya Tuhan itu buah roh, kesabaran, Roh Kudus di dalam diri kita. Tapi sekalipun, sekali itu Tuhan marah pun, kalau Tuhan memang murka, sudah pasti karena kita layak menerima itu. Memang karena kita layak untuk dimurkai. Dan jikalau Allah marah dengan Anda, jangan tinggalkan dia. Bukankah Ibrani berkata Tuhan hanya menyesal anak yang dia anggap sah, anak yang dianggap palsu, anak gampangan, tidak akan sama sekali Tuhan gubris atau pedulikan. Tuhan tidak akan didik. Jadi jangan tawar hati kalau Tuhan mendisiplinmu. Jikalau hari ini Anda suffering a consequence as a result of a certain sin, jikalau Anda mengalami konsekuensi oleh karena sebuah perbuatan dosa, tanggung saja. Sebab dalam marah Tuhan pun Tuhan itu panjang sabar. Tetap ada mercy atau kasih karunia dalam murkanya. Sebab dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Ya, ingat itu. Kalau Tuhan ngamuk sekalipun, Tuhan jarang. Please, don't unchristianize yourself. Jangan menjadi orang non-Kristen di dalam hati dan memilih untuk meninggalkan hadiratnya. Ayat 3, Allah datang dari ayat 3 dulu. Allah datang dari negeri Teman. Dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segala langit. Dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Tunggu sebentar, kok tiba-tiba ke negeri Teman lah, pegunungan Paran. Kok ada geografis, lokasi-lokasi. Yang mana saya rasa ini history. True, ini sejarah. Apa maksudnya? Sekali lagi saya ingatkan, Habakuk tinggal di zaman seperti apa? Dia tinggal di zaman memasuki pengasingan atau pembuangan. Dua suku Israel tersebut akan 70 tahun sudah ditakdirkan Tuhan, tidak bisa diubah. Sekalipun Samuel dan Elia berdiri di hadapan Allah, berseru bagi bangsa Israel, Tuhan tidak korting 70 tahun itu. Jadi mereka sudah pasti dapat bagian 70 years masa suram. Nah, Habakuk gimana ya jadi orang kalau nggak ada harapan ya? Jikalau masa depan kita yang kita lihat itu hanyalah hukuman, gimana? Murka yang harus dialami oleh bangsa Israel adalah 70 years atau 70 tahun. 7 abad yang tidak bisa berkurang sama sekali. Kalau Anda tidak bisa melihat jalan di depan, alias di depan itu hanyalah suram, tidak ada titik terang, maka belajarlah dari Habakuk. Ayat 3 ini hikmat, dan seterusnya nanti Anda lihat, ini adalah cara berpikir Habakuk yang dituangkan dalam doanya. Kalau Anda ke depan nggak bisa lihat titik terang, titik balik apalagi, menolehlah ke belakang, diizinkan. Lihatlah ke belakang kepada segala sesuatu yang Allah pernah lakukan dalam hidupmu, segala pekerjaan dan perbuatannya, dan habiskan peluru hatimu dan syukuri satu persatu. Satu-satunya alasan kita diizinkan menoleh ke belakang bukanlah untuk mengingat kesalahan orang. Atau bukanlah supaya kita membuka diri pada iblis untuk menuduh kita lagi. Satu-satunya alasan kita untuk menoleh ke belakang bukanlah supaya masa lalu kita bisa mendikte masa sekarang kita. Bukan. Satu-satunya alasan mengapa kita diizinkan oleh firman untuk menoleh ke belakang adalah untuk mengingat perbuatannya. Kami telah mendengar perbuatanmu ajaib di masa lalu. Ingat lagi nostalgia. Kami telah mendengar perbuatanmu ajaib ya Tuhan. Nyatakanlah lagi supaya iman kita itu spring up. Supaya iman kita itu naik seperti dahulu. Perbuatanmu yang ajaib sehingga dunia tahu. Dia referensi ke masa lalu. Nyatakanlah lagi di antara kami. Seperti dahulu kala. Ini doaku. Nyatakanlah sekarang. Kalau Anda tidak bisa lihat jalan ke depan, please lihat jalan ke belakang ketika Tuhan menolongmu, melepaskanmu dari musuh, membebaskanmu dari hutang, menyembuhkan tetanggamu, memakaimu untuk menyelamatkan seseorang, untuk bersaksi kepada seseorang. Ketika jawaban doa datang, ketika Anda berseru Tuhan dengar. Satu persatu itu ingat. Count your blessings one by one. If there is no blessing in front of you, count your blessings behind you. Kalau Anda tidak bisa lagi melihat berkat di depan, nggak ada yang bisa dihitung lagi. Hitung yang di belakang, ulangi lagi.
Keluarkan dari accountingnya. Keluarkan dari pembukuan Anda di dalam hati. Hitung satu persatu, habiskan peluru imanmu di situ. Habakuk memilih seumur hidupnya. Kalau 70 tahun dia nggak melihat jalan keluar. Di dalam penjara jiwanya. Penjara hidup maksudnya, jiwanya harus bebas. Di dalam penjara hidupnya, jiwanya memilih untuk memandang pada pekerjaan Tuhan. Kalau enggak ada di depan, belakang pun jadi. Nah, saya tunjukkan sekarang gimana Habakuk memancing imannya. Habakuk bisa memelihara imannya. Imannya itu seperti benteng yang kokoh, tidak bisa rubuh. Gimana dia bisa pelihara, ini seninya. Ayat 3 sekali lagi. Allah datang dari negeri Teman. Mana itu? Dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Teman dan Paran adalah daerah Gunung Sinai, tempat Musa memperoleh 10 perintah Allah. Remember, ingat? Dan perintah Allah tersebut sebelum disebut yang nomor 1, ada perkataan begini, Akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan dan mengeluarkanmu dari tanah perbudakan yakni Mesir. Itu menjadi encouragement buat Habakuk. Menjadi kekuatan dalam batinnya. Kalau Tuhan dulu pernah mengeluarkan bangsa Israel di zaman Musa, dari tanah perbudakan di Mesir, Tuhan pasti nanti setelah 70 tahun ini akan bisa mengeluarkan kami dari Babilonia. Akulah Tuhan yang membebaskan umatku. Dia belum lihat di depan, dia ingatkan Tuhan apa yang Tuhan lakukan di belakang. Dia tidak kepahitan kalau sekarang belum dikabulkan. Dia hanya bergantung pada pewahyuan lama, jikalau pewahyuan baru tidak kelihatan. Dia berkata, Tuhan, Engkaulah Allah kami di negeri Teman. Di pegunungan Paran, di Sinai itu, Engkau bekerja, dan Engkau berkata, Engkaulah Allah yang membebaskan umatmu. I still believe in you, and I shall wait in faith until that happens again. Until that will happen again, sampai itu terjadi lagi, aku akan menunggu dalam iman. Di menaraku, di tempat pengintaianku, aku akan menantikan. Ayat 4, saya ajak kita nostalgia ya. Habakuk nostalgik, ini lagi nostalgia ini. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya. Hayo apa? Dan disitulah terselubung kekuatannya. Tiang api, tiang awan. Engkau Allah yang beserta di padang gurun, padang belantara. Mereka semuanya keliling-keliling 40 tahun. Kami siap keliling dengan Engkau puluhan tahun juga. Engkau yang memberi manah, memberi burung puyuh. Engkau tidak meninggalkan aku. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya. Dari situ terselubung kekuatannya. Tiang api, tiang awan. Sekalipun sekarang bukan dalam bentuk awan dan api, Tuhanku masih bersama denganku. Aku akan berjejak di atas kaki-kakiku seperti kaki rusa. Dan akan berada di dalam ketinggian-ketinggian, bukit-bukit, dan gunung-gunungku. Ayat 5, mendahulunya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Jadi ingat 10 tulah, kematian anak sulung di Mesir itu. Ketika Tuhan berjalan mendahulunya, berjalan penyakit. Demam mengikuti. Saya bisa bayangkan anak-anak sulung di Mesir itu termasuk ternak-ternaknya kena demam semua. Mati meninggal dunia. Bangsa Israel diluputkan. Ia berdiri ayat 6, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Kira-kira bangsa mana yang terkejut melihat? Orang Israel muter-muter temboknya. Muter-muter di kotanya. Pada waktu mendengar sangkakala mereka semuanya terjaga. Dan seluruh bumi dibuat goyang karena tembok raksasa, bukan di China, di Yeriko itu runtuh. Habakuk mikirkan Yosua. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purbakala, merendah bukit-bukit yang berabad-abad, itulah perjalanannya yang berabad-abad. Kanaan bukan? Hebron tempat terakhir yang direbut oleh Kaleb itu. Bukankah tempat itu di pegunungan dengan kereta-kereta kudanya yang dari besi semua? Dia berkata, Tuhan tidak ada yang mustahil bagimu. Kalau Anda tidak bisa lihat jalan ke depan, sekali lagi saya ingatkan, mundur berapa langkah ke belakang. Bukan hidupmu, memorimu. Menoleh sedikit, hitung one by one, habiskan peluru, syukuri satu persatu. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan ayat 7. Kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Orang Kusyan itu apa? Itu zamannya Balak dan Bileam.
Balak sewa Bileam nabi-nabian, sebentar nabi Tuhan, sebentar nabi setan. Karena dia mata duitan. Disuruh kutuki malah diberkati. Suruh kutuki malah diberkati 3 kali, nggak bisa dia mengutuki bangsa Israel karena Tuhan berkati mereka. Siapa bisa kutuki yang Tuhan berkati? Keledai pun berbicara, tegur dia. Kain tenda tanah Midian, Gideon pun disebut di sini. Goyang itu tenda-tendanya. Gideon ketika lari ke situ kan mendengar Tuhan sudah mendahului bangsa Israel yang 300 saja soldiersnya melawan ratusan ribu orang Midian. Gideon mendengarkan mimpi di antara prajurit itu. Mereka semua gentar, tanah kemah mereka itu gentar sama bangsa Israel. Wow, coba ya, saya ajak Anda nostalgia mikir gini aja, iman kan bangkit ya. Kalau sampai nggak bangkit, betul-betul hati kita mati keterlaluan. Saya setiap kali merenungkan pekerjaan Tuhan, di belakang aja hati saya membara. Ini yang mengisi kekosongan saya sehari-hari ketika saya mengalami pergumulan dan saya nggak tahu mau kemana. Atau ketika saya mengalami masalah di depan saya kelihatannya berat. Saya itu orangnya suka merenung, makanya ada ayat berkata seperti ini di Mazmur. Renungkan siang dan malam. Di Yosua juga ada. Apa yang kita renungkan dari firman? Salah satunya kemenangan. Apa yang Tuhan lakukan di masa lalu? Kami telah mendengar perbuatanmu ajaib di masa lalu. Saya nggak perlu sekarang iman-imani pompa-pompa untuk hadapi pergumulan di depan. Kalau saya perlu iman saya dipompa, saya nggak lihat masalah, problema, lalu saya pompa-pompa iman saya untuk melawan. Saya taruh dulu masalah itu, ditaruh di lemari mana di dalam doa saya maksudnya, secara rohani. Saya akan renungkan semua firman-firman tentang Gideon, tentang Yeftah. Saya akan renungkan tentang Abraham ketika dia sendirian melihat ke atas mandul, tidak bisa berbuat sesuatu. Tapi Tuhan berkata seperti bintang keturunan. Saya akan pikirkan tentang rasul-rasul di perjanjian baru. Saya akan pikirkan kemenangan Hizkiah dalam peperangan. Ketika dia disembuhkan, ditambahi umurnya. Saya akan pikirkan semuanya, tiba-tiba mata saya berapi-api, hati saya membara. Nah, saya sekarang tanya, di mana masalah tadi yang saya taruh di lemari itu? Saya keluarkan dari doa saya lagi, ayo saya hadapi. Saya nggak pompa iman saya. Saya cukup kasih renungan yang memberi makan pada jiwa saya. Lalu saya cari lagi di mana tadi masalah itu, kutaruh di mana tadi. Lost and found tersebut. Saya temukan, oh di situ lemari ini. Mari, saya bawa itu dalam doa dan berkata, Lord, you can do it again. Kau bisa melakukannya lagi. Ada orang tanya sama saya, Pastor Philip, gimana sih caranya merenungkan firman? Bagaimana memelihara imannya, iman Anda? Saya ditanya. Dan saya pernah sekali cerita kalau saya sama firman itu seperti sapi memamah biak. Sudah saya renungkan, sudah saya baca, nanti saya muntahkan secara rohani istilahnya untuk saya telan lagi. Muntahkan lagi sepanjang hari, begitu terus sepanjang bulan, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, seumur hidup saya. Belum sih, saya bertobat kan umur 18, sebelum itu saya nggak ngerti firman. Tapi setelah itu, itulah kehidupan saya, living in God's Word. Saya nggak pernah minta iman, nggak pernah pompa-pompa. Makan aja jadi besar iman itu. Asal jangan makan gosip dan fitnah. Yang hoax-hoax gitu, nggak usah didengar. Yang negatif-negatif, hati-hati. Kalau Anda makanannya sehat, you are what you eat. Habakuk ini ajari kita gimana memamah firman Allah. Dan gimana mengembangbiakkan iman di dalam hatinya. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit, atau terhadap lautkah amarahmu sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu. Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Selah, ini bahasa lagu ya, sebenarnya ini jadi lagu juga nanti. Tapi seolah-olah setelah dia renungkan, dia kasih istirahat. Selah itu kan stop, pause. Dia mungkin mengheningkan, bukan mengheningkan cipta, bukan kesedihan, tapi dia menghening sebentar dan berkata, coba saya resapi supaya turun dulu semua ini. Indahnya hidup dalam firman. The power of faith lies in what you eat spiritually. Kuasa imanmu terletak pada what you eat and how you eat it. Apa yang Anda makan, bagaimana jiwamu makan, bagaimana rohmu makan, dan apa yang Anda makan. Setelah Anda makan, tunggu telan, ada selah dulu, di pause dulu.
Dari satu ronde ke ronde berikutnya, hidup ini penuh dengan lingkaran Tuhan, bukan lingkaran setan. Dari satu firman kepada satu firman, dari rema kepada rema. Makanya itu saya bersyukur kepada Tuhan. Gereja kita kaya dengan rema-rema firman Allah. I don't give you shallow word. I give you deep word from the Holy Spirit. Tidak memberikan kepada Anda firman yang dangkal, tapi memberimu firman yang dalam di mana ada banyak ikannya. Ada 153 tepatnya. Keluar dari sanubari Roh Kudus untuk jemaat kita. Camkan ini. Masukkan dalam hati. Be a strong church, a spiritual church. Jadi gereja yang kuat, gereja yang rohani. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai, ayat 10, melihat engkau gunung-gunung gemetar. Air bah menderu, lalu samudera raya memperdengarkan suaranya. Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panamu melayang laju karena kilauan tombakmu yang berkilat. Ayo, pasti kita tahu ayat 11 ini sudah curiga kan? Ini cerita apa? Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya, sedangkan kilauan tombak terus berperang. Ingat itu? Musa ketika dalam peperangan bangsa Israel, Yosua berada di Gibeon dan di lembah Ayalon. Matahari dan bulan berhenti pada tempatnya seharian. Wow, saya belajar dari Habakuk ini. Ini nabi, makanya kuat di masa-masa sendiri. Mungkinkah dia satu-satunya zaman itu? Gimana dia kuatkan dirinya sendiri? Dia bisa produksi oksigen iman di dalam dirinya lewat firman. Saya sedang mengekspos, membuka cara Habakuk dan juga yang saya tiru dalam kehidupan saya 28 tahun ini. Saya tunjukkan how to survive in faith. Gimana bertahan dalam iman. Saya tunjukkan perisai. Hari-hari ini kan anak-anak kecil suka, anak-anak besar juga sih, Avengers contohnya perisainya, Captain America itu kan keren. Ada yang lebih keren dari itu namanya perisai iman. Ayat 12, dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi dalam murkamu. Engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu. Untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik. Dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Selah. Nafas dulu. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepada laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Saya nggak jelaskan satu persatu ya jemaat. Apa yang saya jelaskan tadi cukup untuk bisa merangsang sebuah imajinasi akan firman Allah yang selama ini Anda telah dengar. Keluarkan dari kotak memori Anda. Saya berdoa supaya Anda menjadi orang yang suka merenungkan janji-janji Allah. Ayat 16, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Kenapa ya? Apakah Habakuk kena demam? Kenapa dia gemetar hati, menggigil bibirnya ketika mendengar bunyi dan ketika mendengarkan Tuhan? Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Setahu saya Habakuk tadi mulai buku ini dengan kondisi dan keadaan tonasi yang panik. Panik, ragu, bimbang, goyang. Kok di sini dia jadi orang yang tenang ya? Namun dengan tenang, jangan hanya memperhatikan dia tenang untuk apa? Dia tenang untuk menantikan hari kesusahan bagi musuh-musuh Tuhan, musuh-musuh Israel maksudnya. Tapi yang penting di sini kan dia tenang. Tadinya kan dia panik sembarangan. Wah sudah nggak tahu, udah kalap sendiri dia. Bahkan dia juga nggak tahu dari mana harus berdoa. Tapi di ayat 16 ini kok dia jadi tenang ya. Jadi orang yang keep his cool. Bisa orang yang calm, keep calm. Kok bisa ya? Tapi ada sesuatu yang kontras kalau Anda lihat. Sebelumnya dikatakan aku gemetar di tempat aku berdiri. Menggigillah, yang gemetarlah. Dia gemetar di tempat dia berdiri, namun kemudian dia tenang. What is this? What is this? Apa ini? You know, knowing God brings trembling. And that trembling always precedes triumphing. Mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam roh dan kebenaran itu selalu membawa suatu perasaan gemetar dulu.
Kalau tidak gemetar, something is wrong with you. Kalau orang kenal Tuhan, tidak takut sama Tuhan, sesuatu yang salah. Kenal Tuhan itu salah satu emosi yang kedengarannya negatif. Tapi kalau dari Tuhan itu positif, adalah takut akan Allah. Kenal Tuhan itu pasti membuat kita takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan itulah yang menghasilkan ketenangan. Anda tidak bisa ngerti damai sejahtera kalau nggak takut dulu sama Tuhan Yesus. Ketika kita takut sama Tuhan, kita jadi tenang karena kita nggak takut sama apa-apa lagi. Kalau orang sudah takut sama Tuhan, dia nggak takut hari esok. Kalau dia takut sama Allah, dia nggak takut sama manusia. Dia nggak hidup dalam perbudakan rasa takut lagi. Karena yang dia takuti adalah Tuhan, bukan manusia yang bisa bunuh tubuh. Salah satu tanda orang kenal Tuhan, his life trembles before his God. Hidupnya gemetar di hadapan Tuhannya. Orang yang berkata mengaku kenal Tuhan, tapi kalau baca Alkitab ya asal-asalan atau dengar khotbah ya kita juga nggak ada apa ya, nggak ada reference, tidak ada suatu hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, you're awesome. Dan itu membawa triumph atau membawa kemenangan. Baru gemetaran menghasilkan damai sejahtera dan kemenangan. Iman kita mengerjakan fear dulu dan peace. That fear is called holy fear. Rasa takut itu namanya takut ilahi. Ayat 17, saya sudah mau selesai. Wow, cepat sekali sudah. Satu pasal hampir terliput semua. Sekalipun ini yang lagu tadi yang kami nyanyikan bersama-sama PAW. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. I will still be joyful and glad. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah, Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. He makes me sure-footed as a deer and keeps me safe on the mountains. Dan ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kembali ke ayat 17. Pohon ara tidak berbunga because of war and natural reasons. Karena untuk perkara-perkara yang sifatnya alami, mungkin gagal panen, atau juga karena perang, karena ini zaman peperangan, maka pohon ara tidak ada bunganya, mungkin dijarah. Kalau Anda pernah ke Israel, ada pohon ara itu, saya pernah sekali petik langsung dari pohonnya, saya tanya dulu tentunya ini pohon apa, saya makan, ya paling tidak bisa mengganjel perut ini sebelum nanti makan siang. Pohon ara itu makanan snacknya orang Israel, itu sangat tradisional. Kayak orang Indonesia itu kerupuk gitu loh. Mana-mana di berbagai belahan bumi Indonesia selalu ada kerupuk ini, kerupuk itu, kerupuk ikan, kerupuk udang, modelnya putih, yang pipih, yang bundar-bundar. Ya. Pohon ara nggak ada. Israel hilang identitasnya. Kayak orang Indonesia nggak punya kerupuk. Pohon anggur tidak berbuah. Ya juga karena alasan yang sama, mungkin karena alami, gagal panen, atau mungkin karena perang tadi. Pohon anggur tidak berbuah berarti mereka tidak punya something to celebrate. Minuman anggur itu kan untuk perayaan. Tidak ada lagi perayaan. Aduh, hidup seolah-olah sangat suram di zaman Habakuk ini. Pohon zaitun mengecewakan, pohon zaitun itu minyak, menghasilkan minyak. Minyaknya itu dipakai kayak orang, kalau untuk orang-orang di dunia barat itu seperti butter. Seperti mentega buat roti, karena kita nggak makan roti. Orang Indonesia lebih banyak karbo, seperti nasi. Ya kan, mungkin bagian tertentu mie. Jadi nggak terlalu relevan yang namanya mentega itu. Tapi bagi orang-orang barat, pagi siang malam selalu ada rotinya. Nggak ada mentega, itu kayak cilaka. Nggak ada butternya. Kalau kita mungkin nggak ada sambal. Ini menunjukkan kondisi saat itu. Semua sandang pangan papan berkurang atau tiada. Bagaimana caranya mereka bersukaria? Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan ladang itu biasanya vegetables, hal-hal yang sifatnya primer. Lalu kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Wagyu itu kan tambahan. Jadi coba lihat kondisi keadaan Israel dan Habakuk waktu dia hidup di zaman itu. Basic needs tidak ada, tidak ditemukan, atau bahan-bahan dasar.
Atau full enjoyment juga nggak ada. Daging, kambing, ya kan, sapi, wagyu, steak, itu kan makanan-makanan lezat ekstraan. Itu juga nggak ada. Supermarket nggak punya barang, tisu pun tidak ditemukan, bayangkan. Saya mau tunjukkan kelabunya masa itu. Namun ayat 18, namun ini powerful. Namun aku, hambaku, akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Tahukah Anda, joy is never out of season. Mungkin ada musim durian, bahkan ada musim mangga. Sukacita itu setiap musim adalah musimnya. Kita bisa bersukacita, karena sukacita tidak sama dengan happiness. Joy is not happiness. Joy is never out of season because we have Jesus. Karena kita punya Yesus, kita punya segalanya, sekalipun segalanya nggak ada. Pepatah ini simpan di hati. When all is gone, God is never gone. When all is gone, Christ is not gone. Jikalau, apabila, kalau segala sesuatu tiada, Allahku masih ada. Jikalau segala sesuatu tiada lagi, Yesusku masih ada di sini. Itulah sebabnya sukacita tidak pernah kadaluarsa. Sukacita itu bukan buah musiman. Sukacita itu buah Roh Kudus kalau selama Roh Kudus tinggal di dalam tubuhmu. Kalau ada keselamatan dalam jiwamu, sukacita bukan hanya perlu. Sukacita itu hukumnya wajib, tidak bisa ditawar, tidak bisa ditinggal, tidak bisa ditangguhkan. Sukacita Tuhan, kekuatan kita. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Lalu ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Saya tunjukkan iman, kuasa iman di mana? Kuasa iman itu terletak pada ini. Iman kita memberi kita kuasa untuk satu. Catat itu di catatanmu. Mari jemaat, catat khotbah. Dikatakan di ayat ini, Allah Tuhan itulah kekuatanku, ayat 19. Iman memberi kita kuasa untuk tetap kuat dalam peperangan rohani. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Faith in Christ gives us the power to stay strong in our spiritual warfare. Iman memberi kita kuasa untuk tetap kuat dalam peperangan rohani. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Poin nomor 1 di ayat 19. Poin nomor 2, iman memberi kita kuasa untuk apa? Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Iman di dalam Kristus memberi kita kuasa untuk berlari di depan masalah kita. To run ahead of our problems. Poin nomor 2. Hanya iman yang bisa memberikan kepada kita kuasa untuk overbear, to long suffer, untuk bisa panjang sabar, untuk bisa kita punya ruang sedang diri sendiri bergumul, masih bisa mikirin orang lain, masih bisa berdoa untuk orang lain. Kalau Anda lihat seseorang, selama dia manusia coba dicubit, kalau dia daging dan darah, dia pasti punya masalah. Tapi kalau dia bisa peduli untuk hidupmu, dia bisa mendoakan, dia bisa sungguh-sungguh sembahyang pada Tuhan, dia bisa mewakilimu, bisa berdiri di antara Tuhan dengan Anda, itu orang pasti beriman. Karena kalau nggak punya iman, nggak bisa gitu orang itu. Yang membuat saya juga hari ini bisa melayani Anda, kami bisa melayani Anda, it's because of our faith in Jesus. And our faith in you. Iman kita pada Yesus dan rasa percaya kami kepada Anda. Sekalian bahwa Anda pasti bertumbuh. Yang terakhir, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Berjejak di bukit-bukitku, kalau tadi membuat kaki kita seperti kaki rusa. Rusa itu adalah binatang yang punya enlarged heart, atau hatinya itu lebih gede, besar. Makanya dia kuat sekali staminanya. Tuhan membuat kita staminanya kuat, sehingga kita bisa berlari mendahului masalah kita, seperti Elia mendahului Ahab. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Yang ketiga, iman di dalam Kristus memberikan kita kuasa untuk mengembalikan apa yang selama ini hilang. Apa yang menjadi milik kita dalam janjinya. Faith in Christ gives us the power to restore what is ours in God's promises for our lives. Itu maksudnya berjejak di bukit-bukit kita. Bukit-bukit itu kan warisan. Bukit-bukit itu kan Kanaan, tanah perjanjian. Dia memberikan kepada kita kuasa. Iman itu beri kita kekuatan untuk bisa mengembalikan, untuk merestorasi, untuk memulihkan apa yang menjadi milik kita dalam janji-janji Allah. Habakuk berkata, someday though, suatu hari nanti, kami bangsa Israel dalam jajahan 70 tahun ini, kami akan kembali ke satu bukit. Bukit Sion namanya Yerusalem, yang didirikan bait suci di sana. Dan berkata, kami akan berjejak di bukit kami. What is ours?
will still be ours. Apa yang menjadi milik kami, sekalipun tertunda, kami tulis dalam loh batu, supaya orang yang melihat sambil berlalu bisa ingat itu. Kami akan kembali ke Yerusalem. I'll be back, Jerusalem. Anda bisa berkata kepada apapun yang merupakan janji Allah dalam hidupmu, I'll be back. We'll be back. Kita akan kembali. Lalu terakhir sekali, untuk pemimpin biduan. Ternyata doa Nabi ini diserahkan ke WL. Anda lihat kalau di pemazmur ya, ketika suatu bangsa dalam pengasingan, ada satu pemazmur meratapi, dia berkata, telah kugantungkan my harp, harpaku telah kugantungkan. Dalam pengasingan, bagaimana aku bisa nyanyi di tepi sungai, waktu aku dalam pembuangan. Di Mazmur bunyinya seperti itu dalam bahasa sehari-hari. Sekarang, Habakuk serahkan kepada seorang penggubah lagu, seorang WL zaman itu atau worship leader. Pemimpin pujian, dia berkata, turunkan harpamu. Sekalipun masih puluhan tahun ke depan, tulis doaku ini akan menjadi lagu. Sebab suatu hari kita semua akan nyanyi lagi. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Ini yang saya sebut iman itu. Bisa terasa iman seseorang ketika dia memuji. Makanya Paulus dan Silas goncang itu penjara ketika mereka memuji Tuhan tengah malam. Makanya kalau nyanyi jangan sembarang nyanyi. Kalau kita nyanyi dalam gereja atau saat teduh sendiri. When you sing your heart out. You sing your faith out. Nyanyi itu kita nyanyi sampai hati kita keluar. Sampai iman kita keluar. Karena iman itu jodohnya dengan kuasa pujian. Dia bertahta di atas pujian umatnya. Nabi serahkan ke WL, saya bisa bayangkan. Dia panggil seorang worship leader, gak tahu siapa. Untuk dikasih melodi, dia berkata, ini kata-katanya. Liriknya sudah aku buat, ini doaku. Ini nubuatanku. Ini, ambil. Turn it into a song. Jadikan itu lagu. Ambil kecapi itu dari tembok itu, jangan digantung di situ. Mulai nyanyi, mulai gubah lagu itu. Nanti anytime, album itu akan berguna ketika Tuhan memulihkan umatnya. Seperti orang bermimpi yang menabur dengan mencucur air mata akan menuai dengan sorak-sorai. And I will still be joyful and glad because the Lord God is my Savior. The Lord gives me strength. He makes me sure-footed as a deer and keeps me safe on the mountains because the Lord is my strength. Semua PAW maju ke depan. Ku nantikan janji Tuhan. Letakkan tanganmu di dadamu. Haleluya. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik, nyanyikan ini, terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia kerjakan, Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Turunkan harpa-harpa itu dari hatimu. Mulailah petik dan nyanyi dengan segenap jiwamu. Nyanyikan lagu ini. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalam. Sing your heart out, sing your faith out. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan
seturut kasih-Nya. Bagiku yang ku tahu, Dia kerjakan seturut firman-Nya. Bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin, Dia sediakan seturut kasih-Nya. Bagiku yang ku tahu, Dia kerjakan seturut firman-Nya. Bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin, Dia sediakan untukmu jemaat seturut kasih-Nya. I'm going to sing my faith out for you. Yang ku tahu Dia kerjakan di hidupmu seturut firman-Nya. Bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin, Dia sediakan seturut kasih-Nya. Bagiku seturut kasih-Nya, seturut kasih-Nya. Bagiku seturut kasih-Nya, seturut kasih-Nya. Bagiku, angkat tanganmu, lupakan kanan kiri, sembah Tuhan sekarang dengan segenap hati. Nyanyi sampai imanmu keluar. Ambil harpa-harpa itu dari tembok-tembok di hati. Mulai petik dengan iman, mulai bernubuat. Aku akan bersorak-sorai, bersuka cita, karena Engkau bagianku. Aku akan berjejak di bukit-bukitku. Aku akan seperti kaki rusa yang akan melompat-lompat bersama denganmu. Angkat tanganmu, worship Him. Oramakabaya senara, inanaya sonanaya sandararaya sandararamu. Iyararabaya sandararabaya se. Iyararabaya sandararabaya sande. Oh, inanarabaya sandararabaya mararamaya sande. Oramarabaya sandararabaya so. Inanaramaya sandaramaya se. Iyanaramaya sandararamu. Oh, wachiraraya sandararamu. Inaramaya soramaya sandaramaya sandararamu. Inaramaya sandararayo. Inaramaya sandararaya so. Inaramaya sandaramaya sandaramaya se. Inamarabaya sandararamu. Inaramaya so. Inaramaya sandararaya sande. Inaramaya so. Inaramaya sandaramaya so. Inaramaya so. Oh, ramaya sandaraya se. Inaramaya ralamaya. Tempat kita sepakat adalah tempat iman dan tempat kuasa untuk Tuhan menjawab doa. Apapun yang Anda saat ini gumulkan, asal tertulis di dalam firman, jangan melanggar yang tertulis itu. Bawa pada Tuhan. Jangan takut. Tuhan adalah Allah yang mendengar doa. Allahku akan memenuhkan keperluan dan kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan saya berkata, bukan hanya secara finansil, ayat itu dipakai dan digunakan. Tapi untuk segala kebutuhanmu dari A sampai Z, emosi, rohani, jasmani, Tuhan peduli. Ulurkan tanganmu di depan layar itu. Sedangkan saya mengulurkan ke hadapan Anda. Mari kita bertemu di udara. Bersepakat dalam iman untuk pergumulan Anda. Sambil Anda ulurkan tangan demikian, mulai berdoa, buka mulut. Jangan diam saja. Pray, when you pray out loud. Untuk berdoa sungguh-sungguh hingga you pray your heart out. Doa hingga hatimu seolah keluar dari jantungnya. Seperti ada melompat dari dada. Doa dengan segenap iman dan katakan, aku akan bersukaria dalam Tuhan. Dan katakan, Tuhan, ini pergumulanku, dengarkan. Nyatakan lagi.
nyatakan lagi. Pohon ara sekarang tidak berbuah. Pohon anggur tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Tapi aku percaya Tuhan, aku akan kembali kepada bukit-bukitku. Aku akan berpijak di sana dengan kaki rusa. Saya kasih waktu. Ucapkan sesuatu, doa Anda harus fasilida. Doa bisa ngomong langsung aja, gak usah bertele-tele seperti orang Farisi dianggap panjang berarti pasti didengarkan. No, dengan segenap hati bilang sama Tuhan, kalau itu pergumulanmu sungguh Tuhan mendengarkan. Yes, there we go. Minta sama Tuhan. Setiap orang, setiap jemaat sekarang sambil mengulurkan tangan seperti ini. Pray for your needs. And pray for others too. Doakan untuk keluargamu, doakan untuk rekan teman, siapa yang Tuhan sekarang ingatkan dalam pikiran Anda. Doa. Irama kabayasan. Kita dengan lembut aja berbahasa lidah. Anda berdoa. Dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa manusia akal budimu juga harus berdoa. Minta sama Tuhan itu. Bawa ke hadapan Tuhan permohonanmu. Kita berbahasa roh pelan-pelan ya. PAW. Irama kabayasan nama. Irabaya sana nama yase. Naramaya sande. Shikabaralalalaya sana narama. Mendukung jemaat yang sedang bersyafaat, mendukung jemaat yang bersyafaat. Uramakaya sana narama. Shikaralabaya se. Uramakaya sana narama. Inalamaya sana naramaya se. Inalamaya soho. Inalamaya se. Inaramaya sande. Inaramaya sana naramaya so. Inaramaya sana so. Saya tunggu terus berdoa. Saya tunggu sampai semua orang selesai untuk berdoa secara pribadi di ibadah ini. Angkat kedua tangan sekarang. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Angkat suara, angkat tangan dan angkat wajah. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Tetap diangkat tangannya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya, seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Dengan tangan tetap terangkat. Seturut kasih-Nya, terimalah kasih Bapa dan kasih karunia dari Tuhan Yesus. Pengurapan dari Roh Kudus menyertaimu jemaat dari kemenangan pada kemenangan berikutnya. Dan hatiku akan bersuka cita dan bersorak-sorai karena Engkaulah gunung batu dan bagian setiap kami dan jemaatmu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jesus loves you and we love you too.
Shalom Jemaat, masih tetap soal business connections yang kita sudah adakan, aplikasinya akan memberkati semua. Yang namanya bisnis itu luas sekali, dimensinya bertambah, bukan hanya pemilik usaha, tetapi seperti Yusuf dan Daniel, orang-orang yang bekerja, seorang eksekutif, seorang karyawan bahkan. Tapi mereka dalam karir mereka di bawah Tuhan super tinggi, karena mereka diurapi dan juga karena mereka tidak sendiri. Saya percaya kalau Anda tidak sendirian, terhubung satu sama lainnya akan terjadi percepatan. Karena itu gunakan, manfaatkan Bizcon ini. Jangan lewatkan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan para hamba-hamba Tuhan di marketplace di dalam gereja-gereja lokal kita. Enjoy this app and be blessed. Apakah keintiman seksual di dalam pernikahan itu adalah sebuah fantasi atau sebuah realita? Jawabannya ada di dalam Family Life Conference. Sampai berjumpa dengan saya di dalam Family Life Conference. Tuhan memberkati. Astaga, istri saya ternyata perempuan. Nah, saudara mungkin kaget mendengar pernyataan ini. Istri kita memang perempuan, dan kalau Anda seorang wanita, suami pasti laki-laki. Tapi ada perbedaan-perbedaan antara pria dan wanita yang patut kita ketahui. Dan perbedaan-perbedaan tersebut bisa menjadi berkat, tapi juga bisa menjadi sumber konflik. Bagaimana caranya kita menangani perbedaan-perbedaan ini dan menjadikannya sebagai satu berkat, sehingga ketika kita jalani rumah tangga kita di tengah-tengah situasi dunia yang begitu menekan ini, rumah tangga kita akan bertahan dan akan diberkati dan menjadi berkat. Ikuti saya di acara ini ya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.